Bab 1388 dihukum berat. Panas besar terpancar dari kuali obat merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses penyempurnaan. Tangan mereka akan penuh hanya dengan mengendalikan bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sedikit pun untuk kekuatan spiritual seperti lautan Xiaoyan. Banyak bahan obat kelas tinggi yang kebanyakan alkemis hadir bahkan belum pernah mendengar dilemparkan ke dalam kuali obat. Api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat disempurnakan dengan sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tersuspensi dalam kuali obat. Mereka dikemas bersama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. The First Start Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil Lightning 5 warna. Sebuah pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar daripada yang ada di pil Gathering. Oleh karena itu, pil awal pertama ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaan berjalan dengan lancar untuk Xiaoyan. Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu saat Xiaoyan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan pil halus Xiaoyan. Tak satu pun dari mereka yang menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiaoyan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster Alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang tenang ini. Jumlah alkemis yang menarik Xiaoyan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari Pil Hall tetapi sementara tinggal di Benteng Kuning Misterius juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan, menyebabkan area di sekitar Pil Hall dipenuhi orang. Bahkan ada banyak orang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah sekte singa yang mendalam, cukup banyak faksi dan ahli yang mencari perlindungan dengan aliansian. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa mendalam dikalahkan sementara banyak yang tersisa. Saat ini, mereka semua tertarik dengan penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Cailin tidak punya pilihan selain mengirim para ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. 3 hari lagi berlalu ketika banyak orang mengamati proses ini. Bang! Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi kekerasan. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak sambaran petir seperti ular perak samar-samar melintas di antara awan. Keributan muncul di Benteng Kuning Misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energi mengalir turun, kemungkinan besar akan menghancurkan setengah dari Benteng Kuning Misterius. Sementara Benteng Kuning Misterius telah berubah menjadi kegemparan, Xiaoyan, yang telah duduk di atas panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur tampaknya telah dipicu oleh sesuatu saat mereka bergejolak dan menjadi lebih cemerlang. Dalam 2 menit singkat, awan guntur hitam gelap telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil Lightning yang legendaris? Sebuah pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit.
Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Ini benar-benar pil lightning 5 warna. Guhi dan Fama mengamati langit, dan Guhi mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Guhi harus akui bahwa dia tidak memilikinya. Bang! Guntur yang intens tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergejolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil lightning 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pil lightning 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Cailin tanpa sadar berubah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik kilat pil 5 warna saat merobak langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh emas gelap muncul. Tubuh emas gelap tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Ci! Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang tak tertandingi itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tercengang. Mata mereka dengan hati-hati melirik, dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit Xiao Yan. Gemuruh, awan guntur di langit tampaknya marah setelah wayang setan langit melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna turun dengan cara yang gila. Namun, tidak satupun dari mereka yang menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Petir tak terkendali ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil lightning pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns tidak bisa tahan. Banyak orang yang hadir diam-diam mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang. Pil obat tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali ditarik terbuka. Warna pelangi meledak secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat. Itu baru saja akan melarikan diri ke kejauhan ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya. Angin tak terlihat dengan kuat menahan pil sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam botol batu giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Kepala aliansi itu perkasa. Sorakan memekakkan telinga segera bergema ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil itu. Banyak wajah alkemis merah saat mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas yang berapi-api. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkemis dari tingkat ini dan pil lightning dari tingkat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar sorakan yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Shen. Pada saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan mereka tidak berani menatap mata Xiao Yan. Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan saya datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. Pil Hall adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dengan aula lainnya. Tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois, mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Tangisannya yang dingin bergema di sebelah telinga semua orang. Saya punya daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Cailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Baca!" Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiao Yan.
Rasa dingin muncul di hati mereka. Cailin menerima gulungan itu. Matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di sana adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah ini akhirnya tersapu bersih. Di masa lalu, dia khawatir tentang Aula Pil, jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran seperti itu benar-benar hilang. Departemen pertama Aula Pil, Hu You, mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Departemen kedua Aula Pil, He Yuanming, diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansi Yan. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Departemen pertama Aula Pil. Wajah beberapa alkemis di dalam pil hall tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Cailin. Tetua Aula Pil, Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun berubah menjadi gempar ketika teriakan dingin terakhir Cailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan terhindar. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Kepala aliansi, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah, kami berdua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisinya saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah berhasil? Kebaikanmu tidak menebus kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika pil hall diizinkan untuk melanjutkan jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk di dalam Yan Alliance. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar harus kejam. Bajingan! Siapa yang peduli dengan posisi penatua pil hall ini? Diri tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka dengan dingin tertawa. Dengan lambaian lengan baju mereka berteriak keras, apakah ada yang akan pergi bersama kita berdua? Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa mereka akan bernasib buruk jika mereka tetap tinggal, buru-buru berjalan maju dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, Kepala aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal, akan ada tempat lain yang akan mengizinkannya. Selamat tinggal! Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap keduanya, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, Cailin, hukuman seperti apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi? Lengkungan sedingin es terangkat di sudut bibir Cailin ketika dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara lemah, kematian tanpa ampun. Kelompok Liu Chang, yang baru saja berbalik dan pergi, tiba-tiba terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Cailin. Bab 1389, putuskan. Langkah kaki kelompok Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara sedingin es Cailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka dengan marah menuntut, mengapa? Apakah aliansi yang berniat membunuh kita semua di depan begitu banyak orang? Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya dengan acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang.
Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Sebuah suara samar bergema di samping telinga semua orang, aliansi Yan memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun, jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah dia akan memperlakukan aliansi Yan seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini, kalian berdua terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi aula pil saya dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini adalah kejahatan besar. Jika itu dapat diselesaikan dengan hanya berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan saya bisa pergi dengan damai dengan keluar dari aliansi Yan? Dalam hal ini, apakah aliansi Yan saya perlu ada? Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka diizinkan pergi dengan aman, semua aturan Yan Alliance akan menjadi lelucon. Setelah presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari Pil Hall menundukkan kepala mereka ketika mereka mendengar tangisan dingin dan keras Xiao Yan. Mereka memang menjadi sombong selama tahun-tahun ini karena status unik mereka di dalam aliansi Yan. Keringat menghujani mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Hati mereka sedikit panik ketika mereka merasakan tatapan sedingin es yang diberikan oleh anggota aliansi Yan di sekitarnya. Perkembangan situasi ini telah melebihi harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat tinggi 7 mereka akan diperlakukan seperti VIP kemanapun mereka pergi. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar akan sekasar ini. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Liu Chang menggertakkan giginya dan bertanya, bukan itu yang saya rencanakan. Saya akan tampil sesuai aturan aliansi. Xiao Yan menjawab dengan samar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Menurut aturan aliansi Yan, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka untuk mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. Tangkap mereka! Wajah Cailin dingin saat dia memberi perintah. Dipahami, para ahli aliansi Yan di sekitarnya, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar tangisan Cailin. Bajingan, apakah kamu pikir kami berdua takut padamu? Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Du Qi melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya menunjukkan senyum dingin saat telapak tangannya meraih ke arah keduanya. Ruang di sekitarnya langsung terdiam dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiao Yan secara acak melemparkan kedua orang yang ditangkap ini kembali, dan mereka dengan keras menabrak tanah. Guru! Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka sangat mengerikan. Sebelum mereka sempat meneriakkan banyak tombak panjang dengan kilatan dingin berhenti di dekat kepala mereka. Tuan Kepala Aliansi, tolong lepaskan kami berdua. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansi yang di masa depan. Du Qi di dalam tubuh mereka telah secara paksa dihamburkan oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya. Hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama, aturan aliansi yang tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada kedua orang ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansi Yan menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari Pil Hall. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, pekikan sunyi bergema di alun-alun.
Tangisan menyedihkan itu berangsur-angsur menjadi jauh dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir dipenuhi keringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu Dia, hati Gu Hi bergetar saat mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan hormat menanggapi, menjadi kepala Aula Pil, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari karena membiarkan Aula Pil berubah menjadi keadaan ini. Mulai hari ini, Anda akan diturunkan dari kepala aula menjadi wakil kepala aula. Grandmaster FAMA akan dipromosikan dari posisi penatua dari kepala Pil Hall yang baru. Gu Hi dan FAMA dengan cepat mengakui perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini bukan lagi Xiao Yan dari dulu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Aliansi yang telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Itu akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari Pil Hall yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansi Yan. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk meningkatkan tingkat di mana tingkat alkemis Anda meningkat. Saya harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju FAMA dan Gu Hi yang tertegun. Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansi Yan. Namun, semua wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang bagi seorang alkemis, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengar bahwa adalah mungkin untuk melatih roh seseorang. Pada saat yang sama, mereka sadar bahwa Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum mengingat statusnya, sehingga semua mata mereka menjadi panas membara. Tidak terduga bahwa ada manfaat untuk bergabung dengan Pil Hall, sepertinya saya harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Para alkemis yang hadir menatap Gu Hi dan FAMA dengan mata iri saat pikiran ini muncul di hati mereka. Aliansi yang mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Selain itu, kelompok Liu Chang dari sebelumnya telah sepenuhnya melakukannya sendiri. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah lama mengeksekusi mereka. Mereka bahkan tidak akan diberi waktu untuk berdebat. FAMA dan tangan Gu Hi yang gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih roh seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Apalagi dia rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati keduanya sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metodenya, namun bagian ini menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan kontribusi yang luas di masa depan, Xiao Yan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka. Cai Lin diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa bersemangat. Dia khawatir bahwa menghukum keras kelompok Liu Chang akan membuat orang takut pada aliansi Yan. Tidak disangka Xiao Yan mengerti teori wortel dan tongkat. Dengan bertindak kejam dan kemudian santai, dia berhasil menaklukkan semua orang yang sombong ini. Bahkan seseorang seperti Gu Hi menunjukkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang ini bahkan lebih dewasa dibandingkan saat itu. Cai Lin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Cai Lin dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa Aula Pil pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian hari ini. Dengan pencegahan ini, insiden seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Tanpa Pil Hall sebagai kanker yang berkembang, aliansi Yan akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah mengenai Aula Pil. Dia sedikit lelah setelah memperbaiki pil obat tingkat 8. Apakah pil mulai pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma tersembunyi bertahan, Cailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah disempurnakannya beberapa hari sebelumnya. Dia mengajukan pertanyaan kepadanya dengan khawatir. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tapi Cailin masih sedikit khawatir. Tenang, First Start Pill mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh, membuatnya menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengonsumsi First Start Pill dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat bagus. Jadi yang akan dia lakukan hanyalah menstabilkan fondasi ini. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya memperhatikan saat Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, yang matanya hitam pekat berkeliaran di sekitar ruangan. Pil obat berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu, perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lelah. Ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu dia bangun. Xiao Yan tersenyum saat menjelaskan. Cailin dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuhnya yang halus dan dengan lembut mengusapkan tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang mempesona mengungkapkan pesona yang dipenuhi dengan cinta keibuan. Xiao yang sedikit linglung saat dia memperhatikannya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kami untuk mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana untuk menikahimu ke dalam klan Xiao. Apa yang kamu katakan?" Tubuh Cailin bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan ketika dia melihat tubuh Cailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Sekilas, dia tampak lebih mempesona. Hati Xiao Yan menjadi sedikit panas saat melihat reaksi mempesonanya. Lengannya memeluk pinggang yang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Senyum tipis muncul saat dia dengan lembut mencium Cailin dengan matanya yang sedikit emosional. Nafsu diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Bab 1390, sebelum keberangkatan. Setelah menyelesaikan perang dengan sekte singa mendalam dan masalah di dalam Aula Pil, Xiao Yan santai selama periode waktu berikutnya. Aliansi Yan mungkin besar, tetapi telah berjalan dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiao Yan tidak perlu ikut campur. Dengan demikian, Xiao Yan senang memiliki waktu untuk bersantai. Dia meninggalkan Xiao Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng Kuning Misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jia Ma, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke paviliun bintang jatuh terhubung ke Benteng Kuning Misterius. Terlepas dari pihak mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan dapat memperkuat yang lain dengan kecepatan tinggi. Pembentukan lubang cacing tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansi Yan melambung. Dengan paviliun bintang jatuh yang mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini.
mendominasi bagian barat laut benua hanya masalah waktu. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan aliansi Yan. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao, faksi yang didirikan saudara keduanya, Xiao Li, di wilayah Sudut Hitam, juga telah bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun yang lalu. Itu juga merupakan lokasi yang bisa diperluas oleh aliansi Yan di masa depan. Dengan dukungan dari aliansi Yan dan Gerbang Pan, yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, pengembangan gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Itu samar-samar menjadi keberadaan yang hebat di dalam wilayah Black Corner. Setelah waktunya matang di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiao Yan, seperti aliansi Yan, Gerbang Xiao, dan Paviliun Bintang Jatuh, akan sepenuhnya bergabung. Itu akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Douqi. Potensinya memang tak terbatas. 3 saudara Xiao telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan. Cai Lin sedang bermain dengan Xiao Xiao tidak jauh. Tawa renyah gadis kecil itu tak henti-hentinya muncul di halaman, mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati waktu yang begitu damai. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Tai Lin saat dia bermain dengan Xiao Xiao. Selama dia berada di depan Xiao Xiao, wakil kepala aliansi Yan, yang tampak sedingin es di mata orang lain, tampaknya mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Kehangatannya menyebabkan hati siapapun yang melihatnya bergetar. Selama periode waktu ini, Xiao Yan dan Cai Lin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya. Tidak ada kemeriahan besar yang diadakan, tetapi dikatakan bahwa seorang kakak laki-laki seperti ayah seseorang. Itu bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiao Ding dan Xiao Li. Terlepas dari apa masalahnya, hal-hal yang telah dilakukan Cai Lin untuk klan Xiao dan aliansi Yan sudah cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar berbagai pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman. Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyak kesalahan kecil. Hidup mereka selama tahun-tahun ini tidak santai karena aliansi Yan, tetapi Xiao yang sering menyerang melalui bahaya, dan hal-hal menjadi cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya dengan lembut menghela nafas ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka mengamati sisi wajah dewasa dan tegas dari pemuda di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Orang lain pasti sudah pingsan karena tekanan, tapi Xiao yang telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat bagi klan Xiao dan untuk menyelamatkan ayah mereka. Kakak ketiga, sudah sulit bagimu tahun-tahun ini. Xiao yang terkejut ketika dia mendengar kata-kata tiba-tiba kakak laki-lakinya, Xiao Ding. Dia dengan lembut menjawab, apa kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kita untuk bersatu kembali? Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan hidup mereka untukku. Saya akan terlalu tidak manusiawi jika saya tidak bekerja keras untuk meningkatkan. Ketiga bersaudara itu saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Tidak perlu mengatakan hal lain kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun. Cai Lin agak jauh mengungkapkan seringai tipis di wajahnya ketika dia melihat ketiganya tersenyum kakak beradik. Perasaan memiliki keluarga ini menyebabkan hatinya merasa sangat nyaman. Upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini sangat berharga. Tidak terduga bahwa klan Xiao kami memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di kota Wutan, sebenarnya berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Douqi. Namun,
kekuatan garis keturunan klan Xiao kami telah habis. Jumlah terakhir telah diberikan kepada saya oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas saat dia berkata, alasan bahwa klan Xiao telah menarik penyelidikan faksi besar seperti Hall of Souls justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao. Namun, kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Souls menyerang kita? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya Hall of Souls berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kami. Xiao Ding merajut alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Apa yang orang-orang dari Aula Jiwa itu rencanakan? Tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan giok dewa kuno Toshi? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera sudah cukup. Menangkap yang lain tidak perlu. Aku ingin tahu apa yang orang-orang dari Aula Jiwa lakukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Hall of Souls biasanya tidak melakukan sesuatu yang tidak berarti. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang, klan Xiao saat ini secara bertahap berkembang. Anggotanya telah tersebar oleh kami di aliansi Yan. Tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk menangkap mereka semua. Setelah faksi kami menjadi kuat di masa depan, kami akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding tersenyum tipis dan menjelaskan ketika dia melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Kakak benar-benar punya cara dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal itu sejak saat itu, dia secara alami tidak akan membiarkannya dengan mudah terjadi lagi. Kakak kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Anda dapat mempraktekkannya seperti yang diperintahkan. Anda juga dapat memberikannya kepada beberapa anggota klan yang luar biasa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengeluarkan perubahan misterius 3 Skyfire dan menyerahkannya kepada Xiao Li. Skyfire 3 Mysterious Chang telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Itu menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tato klan, itu masih mampu meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Api yang diperlukan untuk mempraktikkan perubahan misterius 3 api langit tidak harus berupa api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah. Xiao Li menerima gulungan yang diserahkan Xiao Yan padanya. Dia sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki hal-hal di bawah standar. Karena Xiao Yan telah mengatakan bahwa itu berguna, Xiao Li tentu saja tidak akan meragukannya. Situasi aliansi yang telah diselesaikan. Saya tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Begitu cepat. Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan agak enggan ketika mereka mendengar kata-katanya. Haha, lubang cacing antara aliansi Yan dan paviliun bintang jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu mengambil terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan di antara 2 tempat itu. Anda berdua dapat pergi dan melihat-lihat jika Anda punya waktu. Saya akan memberitahu paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, apa yang disebut pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Api teratai iblis pemurnian terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus kelas Dou Zone. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Dou Sheng, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Hall of Souls. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani untuk pergi dan menyelamatkan ayahnya.
Kamu akan pergi lusa. Cailin juga telah mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya, "Ai, kali ini, kamu juga harus kembali bersamaku ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu guru." Xiao Yan tertawa pelan. Dia menganggap Yao Lao suka seorang ayah. Sekarang Cailin adalah istrinya, dia secara alami harus bertemu dengannya. Tuan tua itu tuan dari saat itu. Cailin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu dari suku ular orang, akan membunuh Xiao Yan berkali-kali. Xiao Yan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao, dan dengan lembut berkata, "Selain itu, kami akan membawa Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh. Ini adalah tempat paling aman yang saya tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya. Saat ini dia sudah bisa mulai berlatih." Keengganan melintas di mata Cailin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao. Xiao Yan sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Memurnikan api teratai setan sudah lebih dari 1 dekade. Akhirnya aku semakin dekat denganmu.